Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memelihara Nyawa atau Kehilangan Nyawa, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 33 dan 37b. Yesus berkata, "Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya." Kata Yesus kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini merupakan kelanjutan bacaan Injil kemarin. Dan tanpa kita sadari, kita sudah dekat dengan masa Advent yang merupakan awal dari penanggalan liturgi Gereja Katolik. Menjelang masa Advent, teks kitab suci selalu mengarah kepada akhir zaman, yakni kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali, Yesus melihat adanya kesamaan antara apa yang akan terjadi pada saat akhir nanti dengan peristiwa di masa lalu yang bisa kita sebut sebagai akhir zaman kecil. Misalnya, zaman Nuh. Saat itu Allah menurunkan air bah sampai seluruh dunia penuh dengan air. Dunia saat itu seperti lautan. Gunung-gunung tertinggi di dunia tertutup air. Akibatnya, tidak ada makhluk hidup yang selamat, baik manusia maupun binatang. Yang selamat hanya orang-orang dan binatang-binatang yang masuk ke dalam perahu Nuh. Kejadian yang memusnahkan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya juga terjadi pada masa Lot. Saat itu Allah memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Yang selamat hanya Lot dan keluarganya. Tetapi istri Lot tidak selamat karena dia tidak patuh kepada perintah Tuhan. Saudara-saudari terkasih, peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh dan Lot yang menyebabkan manusia dan makhluk hidup lainnya binasa dipengaruhi sikap manusia yang melupakan Tuhan. Manusia hanya mementingkan diri mereka sendiri, yakni urusan perut. Yang manusia lakukan saat itu adalah makan, minum, dan pesta pora. Dengan hanya makan dan minum, manusia lupa dengan hal penting, yakni keselamatan. Yang diselamatkan bukan tubuh, sebab tubuh dan raga akan binasa. Pada saat manusia meninggal, tubuh atau raganya dikuburkan atau dibakar lalu menjadi abu dan debu. Sementara yang memperoleh keselamatan adalah tubuh rohani. Tubuh rohani tidak membutuhkan makan dan minum. Makan dan minum hanya untuk tubuh jasmani yang bersifat sementara. Tubuh rohani membutuhkan makanan rohani seperti doa, membaca sabda Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya. Hal inilah yang tidak diperhatikan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh maupun Lot. Saudara-saudari terkasih, pada umumnya manusia memperhatikan apa yang kelihatan. Yang sangat kelihatan dalam kehidupan sehari-hari adalah soal kehidupan, khususnya kehidupan di dunia. Demi kehidupan di dunia yang hanya bersifat sementara, manusia terkadang rela
melakukan segala cara supaya tetap hidup atau menjadi orang kaya sehingga bisa dihormati. Upaya mempertahankan hidup dapat dilihat secara positif. Artinya, di satu sisi kita memang perlu berjuang untuk tetap hidup di dunia. Tetapi di sisi lain, manusia perlu menyadari bahwa kita hidup di dunia ini hanya sesaat. Umur manusia ada batasnya. Sementara upaya manusia mempertahankan hidupnya dapat dilihat secara negatif. Artinya, bisa saja manusia menempuh cara-cara yang tidak jujur, bahkan jahat. Misalnya, ada orang yang rela menipu orang lain. Yang penting bisa hidup. Sedangkan yang lain berani melakukan kejahatan demi mempertahankan hidup. Hal inilah yang coba diperbaiki oleh Yesus. Yesus melihat bahwa dengan mempertahankan nyawa yang hanya sesaat, manusia malahan kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya, yakni kehidupan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, hidup kaya atau memiliki harta benda bukanlah sesuatu yang jahat, tetapi kita pun sama-sama mengetahui dan menyadari bahwa kekayaan atau harta benda tidak menjadi jaminan manusia bisa hidup bahagia dan gembira. Bahkan, jika tidak hati-hati dalam mengelola kekayaan atau harta benda, manusia bisa celaka. Contoh, ada orang kaya yang dibunuh hanya karena persaingan bisnis. Maka satu-satunya cara supaya manusia memperoleh keselamatan yang kekal adalah dengan kerelaan dan keikhlasan untuk kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa bukan hanya hidup atau mati. Nyawa bisa berarti jabatan, harga diri, atau hal dunia lainnya. Orang yang menjadikan jabatan sebagai nyawa akan melakukan apa saja demi mempertahankan jabatannya. Bagi mereka ini, kehilangan jabatan sama dengan kehilangan nyawa. Sementara orang yang mementingkan harga diri tidak akan rela jika harga dirinya diinjak-injak orang lain. Bagi mereka ini, lebih baik mati daripada kehilangan harga diri. Oleh karena itu, yang mau memperoleh keselamatan harus rela mematikan harga diri, jabatan, kuasa, atau hal dunia lainnya yang bersifat sesaat. Apakah selama ini kita berusaha kehilangan nyawa, yakni jabatan, atau kenikmatan duniawi lainnya demi memperoleh hidup kekal? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Tuhan, bukalah hati kami untuk melihat bahwa hal duniawi tidak serta-merta membawa keselamatan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.